Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku soleh soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, bertemu lagi pada pertemuan hari ini dengan Ustadz di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam pertemuan kali ini kalian akan membahas materi yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, baik, mengenai penjelasan materinya silahkan kalian perhatikan ya. Ya, baik, Ananda Soleh Soleha, pada pertemuan kali ini di bab ketiga kita akan membahas mengenai perumusan dan pengesahan UUD 1945. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945. Yang kedua mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945. Dan yang ketiga menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945. Kemudian yang terakhir mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi ya adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia. Pada sidang kedua BPUPKI 10-16 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil. Di antaranya ada panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Pada saat sidang kedua BPUPKI ini membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian tugas dari panitia hukum dasar diantaranya membentuk panitia perancang undang-undang yang fungsinya ialah untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Apa hasil kesepakatan dari panitia hukum dasar? Nah, di antaranya yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Right yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Yang kedua, bentuk negara kesatuan adalah unitaris. Dan yang ketiga, bentuk kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, kemudian diganti oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI mempunyai dua tugas. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dan yang kedua, melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Nah, salah satu agenda acaranya ialah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi dapat disimpulkan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui sidang PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, otomatis Pancasila sebagai dasar negara juga disahkan ya. Mengapa demikian? Karena dalam pembukaan UUD 1945 terdapat bunyi pasal dari sila Pancasila ya. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Melalui beberapa tahapan ya. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui dua tahapan. Yang pertama, pengesahan pembukaan UUD 1945. Dan yang kedua, pengesahan batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 bunyinya yaitu yang sering kalian dengarkan di upacara bendera ya, yang sering disampaikan oleh petugas upacara. Nah, itu pembukaan UUD 1945. Kemudian batang tubuh ialah mengenai isi pasal dari setiap pasal dari UUD 1945. Nah, secara lengkap UUD 1945 terdiri yang pertama ada bagian pembukaan ya, yang kedua ada batang tubuh isi setiap pasal dari pasal UUD 1945 dan penjelasan.
Baik, bagaimana Ananda Soleh Soleha? Mengerti mengenai penjelasan materinya? Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, boleh langsung japri ke Ustadz ya. Mengenai tugasnya, silahkan kalian catat bagian-bagian penting dari penjelasan materi yang telah Ustadz sampaikan tadi. Dan kalian juga boleh mencari referensi, membaca di buku paket yang sudah kalian punya ya, mengenai materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan kalian tulis proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian nanti tugasnya dikirim, difotokan ke Ustadz melalui WhatsApp. Baik, Anandaku Soleh Soleha, cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian mengerti, paham, dan ada manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.